Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya yang hari ini telah mengantarkan kita sampai pada pertemuan terakhir atau tugas terakhir dari mata kuliah Entrepreneurial Mindset, yang dimana pada kesempatan ini saya atas nama Mujahid Sabilil Haq NIM 199514231 dari program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam pertemuan terakhir ini kami akan membahas tentang beberapa submateri-materi yang telah diberikan dari awal semester sampai pada pertemuan terakhir ini. Ada total 12 materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, pada tampilan video ini kami menampilkan bab 1 sebagai pendahuluan, kemudian bab 2 muatan-muatan materi, kemudian bab 3 pembahasan, dan bab keempat penutup, yakni kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Perubahan yang terjadi di dunia dapat mempengaruhi dalam bidang bisnis. Perubahan juga terjadi dalam generasi manusia yang senantiasa berubah dari generasi ke generasi selanjutnya untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang lebih baik. Gaya hidup yang berubah, maka kebutuhan pun tentu berubah. Perubahan gaya hidup inilah yang kemudian menjadi peluang untuk menciptakan produk-produk yang kreatif. Untuk mengatasi tuntutan yang semakin kompleks, dibutuhkan keahlian dan kreativitas yang bisa memberikan solusi yang dapat memuaskan bagi semua pihak. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang dilahirkan dan dibesarkan di era digital dan juga terpapar dengan internet, dengan berbagai situs dan jejaring yang dituntut mampu berpikir kritis, kreatif, inisiatif, dan juga diharapkan mampu mengubah masa depan. Kreativitas merupakan keterampilan dalam menciptakan ide-ide baru yang unik, orisinil, dan mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Kemampuan kreativitas dan inovatif merupakan salah satu keterampilan yang sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya proses perubahan. Sehingga kreatif dan inovatif merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang wirausaha dalam mendirikan dan mengembangkan usahanya. Baik, kita masuk pada bab 2, muatan materi. Pada kesempatan ini, pada semester ini, mata kuliah Entrepreneurial Mindset mencakup 12 materi. Materi pertama, The Basic Concept of the Entrepreneurship Mindset. Kemudian materi kedua, The Entrepreneurial Process. Kemudian materi 3, The Opportunity. Kemudian materi keempat, Ecopreneurship. Kemudian materi kelima, Sociopreneurship. Materi keenam, Ecopreneurs Presentation. Kemudian materi ketujuh, Sociopreneurs Presentation. Kemudian materi ke-8, Franchising. Kemudian materi ke-9, Family Business. Materi ke-10, Business Model Canvas. Dan materi 11, Franchise Presentation. Dan terakhir materi 12, Family Business Presentation. Baik, kita akan bahas satu persatu dari materi-materi yang telah disebutkan di atas. Materi pertama, The Basic Concept of the Entrepreneurship Mindset. Entrepreneurship Mindset atau yang dikenal sebagai pola pikir seorang wirausaha, mindset untuk seorang entrepreneur harus ditanamkan sejak dini, karena mindset merupakan salah satu hal penting bagi seorang entrepreneurship yang dapat menuntun seseorang untuk mencapai kesuksesan. Mindset atau pola pikir merupakan cara atau langkah dasar yang akan membawa seorang wirausaha kepada tujuan, impian ataupun goal besar yang ingin dicapai. Dengan merubah pola pikir dari yang negatif menjadi positif, berpikir positif dan percaya dapat melakukan hal yang diinginkan dan tidak pantang menyerah dalam mencapai kesuksesan. Membekali diri dengan berbagai keterampilan yang telah diperoleh melalui pelatihan-pelatihan dan mencoba mempraktekkan teori kewirausahaan yang diajarkan di perkuliahan. Yang kemudian diharapkan mampu mengubah mindset seseorang menjadi wirausahawan. Melakukan hal-hal kecil seperti membuka usaha-usaha yang praktis dengan modal yang minimum, namun menghasilkan secara materi dan finansial dengan memanfaatkan keterampilan serta peranan media lain untuk memudahkan wirausaha. Sehingga tugas pokok mahasiswa tidak terabaikan di sini. Kemudian tumbuhnya wirausaha baru di tingkat perguruan tinggi diharapkan akan menambah tingkat rasio kewirausahaan secara nasional. Kemudian masuk pada materi kedua, the entrepreneurial process atau disebut sebagai proses kewirausahaan yang mencakup 5 hal. Yang pertama, mencari masalah dan peluang,
kemudian kedua menentukan besar dan kecilnya peluang, kemudian ketiga tahap perencanaan, keempat mulai mencari sumber daya, dan yang terakhir kelima mulai usaha. Selanjutnya, materi the opportunity. Secara umum dan sederhana dapat disimpulkan bahwa the opportunity adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran. Peluang ini juga digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang mereka hasilkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam perekonomian nasional. Pada materi keempat, yakni ecopreneurship. Ecopreneurship itu sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus kepada kelestarian lingkungan. Sebuah ecopreneurship adalah sebuah enterprise atau kewirausahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan, baik air, udara, maupun tanah. Seorang entrepreneur melihat lingkungan sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan dijaga. Sebuah ecopreneurship dapat menghasilkan pendapatan sehingga membuat kegiatannya berkelanjutan. Jadi, ecopreneur yaitu wirausaha yang peduli terhadap masalah lingkungan dan kelestarian lingkungan. Itu sebagai garis besarnya. Maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka juga selalu memperhatikan daya dukung lingkungan dan berusaha meminimalisirkan dampak dari hasil kegiatannya terhadap lingkungan. Ya, kemudian ecopreneurship juga menyangkut 3 dimensi penting, yaitu masyarakat, sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan. Masuk pada materi kelima, sociopreneurship. Sociopreneur adalah jenis usaha atau bisnis yang bertujuan tidak hanya untuk mengambil keuntungan atau profit semata, namun terdapat juga unsur sosial di dalamnya. Bisnis yang tidak memiliki tujuan untuk menimbun kekayaan bagi diri sendiri. Nah, ini tentu mampu berkontribusi menyejahterakan masyarakat karena jenis usaha sociopreneur pun beraneka ragam, mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan hingga lingkungan. Hal ini tergantung orang yang melakukannya. Biasanya para sociopreneur akan memulainya dari sesuatu yang paling mereka sukai. Kemudian materi ke-6, Ecopreneurs Presentation atau suatu usaha yang berwujud kreativitas yang banyak memberikan manfaat dan perhatian khusus pada kelestarian lingkungan yang kemudian pada materi ini ditunjukkan dengan presentasi pemanfaatannya. Salah satu contoh presentasi dari usaha model ini yakni produk hasil proses daur ulang atau recycle. Nah, selanjutnya materi ke-7, Sociopreneurs Presentation. Dapat dikatakan juga bahwa sociopreneurs adalah aktor perubahan yang dipresentasikan dengan perilaku sebagai berikut. 1. Melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. 2. Selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran terus-menerus. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan untuk kemudian dapat menunjukkan pertanggungjawaban hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Masuk pada materi ke-8, franchising atau pewaralabaan. Adalah sebuah pemberian lisensi oleh seseorang yang dinamakan franchisor kepada pihak lain atau franchise. Lisensi tersebut dapat memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor dan seluruh elemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dengan dasar-dasar yang telah ditentukan. Materi ke-9, family business. Family business ini yakni perusahaan keluarga, merupakan suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga, dan posisi pengelola atau manajemen dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Bisnis semacam ini efektif dijalankan di masa pandemi seperti sekarang ini karena proses yang mudah dan segala sesuatunya mendukung karena ini adalah milik keluarga. Baik, masuk pada materi ke-10, bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan. Kemudian produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan yang berwujud pada gambaran pemasaran bisnis yang efektif karena didesain dengan semenarik mungkin dengan kreativitas yang beragam. Materi ke-11, franchise presentation yang meliputi 1. Survei lokasi, kemudian pembayaran DP 80%, kemudian konfirmasi transfer, selanjutnya pengiriman outlet, lalu promosi dan rekrutmen, selanjutnya bayar sisa pembayaran 20%, kemudian pelatihan karyawan, pelajari buku manual dan panduan, dan terakhir pembukaan usaha.
Nah, materi terakhir ke-12, Family Business Presentation. Berikut ini cakupan dari Family Business Presentation. 1. Membantu peserta dalam menghadapi tantangan pada bisnis keluarga. Kemudian menguatkan komitmen untuk menjalankan bisnis keluarga. 3. Mempertemukan ketidakcocokan antar generasi penerus. 5. Memberikan cara efektif untuk bekerja sama dan berkomunikasi dalam bisnis keluarga. Lalu memberikan motivasi untuk memajukan bisnis keluarga. Kemudian tujuan untuk para pemilik bisnis atau orang tua adalah sebagai berikut. Memberikan solusi untuk memecahkan problem bisnis keluarga. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan kepada generasi selanjutnya. Lalu membuka wawasan baru dalam memodernisasikan bisnisnya. Selanjutnya tujuan untuk para penerus bisnis, yakni meningkatkan kepercayaan diri untuk mengemban delegasi dari pemilik bisnis, dalam hal ini orang tua. Kemudian meningkatkan komitmen untuk memajukan bisnis keluarga tersebut. Terakhir menemukan titik tengah pada perbedaan dua generasi. Nah, baik, masuk pada materi keempat, penutup, kesimpulan dan saran. Ya, sebagai kesimpulan dari kami, bahwa dalam seluruh rangkaian pembelajaran mata kuliah Entrepreneurial Mindset pada semester ini begitu banyak pelajaran yang berharga dalam kaitannya mendirikan dan mengembangkan bisnis yang kita rintis, yang dimana berisi metode-metode efektif menjalankan dan memajukan bisnis yang berskala sosial, lingkungan, bahkan mencakup bisnis rumahan atau bisnis keluarga. Sehingga satu kesyukuran apabila mata kuliah ini ya dapat berkelanjutan pada semester-semester berikutnya. Dan sekaligus sebagai saran untuk senantiasa ditingkatkan lagi dalam segi pembahasan bisnis internasional. Baik, mungkin itu saja. Saya rasa jelas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilillah.